sahabat-sahabat semua untuk subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali dengan Ibu pada video pembelajaran kali ini. Ibu akan melanjutkan video pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang taubat, taat, ikhlas, dan istiqomah. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan memulai pembelajaran ini bersama-sama membaca doa agar Allah memberikan kemudahan dan Allah memberikan petunjuk kepada kita dalam menuntut ilmu. Mari awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang Ibu sayangi, kali ini adalah Ibu akan menjelaskan tentang pengertian taat, istiqomah, dan ikhlas. Anak-anakku, sebelum kita memahami arti daripada taat, tapi sebelumnya mari kita simak kisah tentang sekarang dan dulu mencari Tuhan yang sebenarnya menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Inilah kisahnya. Sesudah salam dalam sholat subuh, dengan raut muka penuh kesedihan, sembari membalikkan tangan, Ali bin Abi Thalib berkata, "Sungguh, aku telah menyaksikan sahabat-sahabat Rasulullah. Namun sekarang aku tidak melihat sesuatu pun yang menyerupai mereka. Dulu mereka bangun tidur dengan rambut acak-acakan, wajah berdebu, dan di antara mereka ada yang seperti persendian paha kambing. Karena sebelum itu mereka menghabiskan malam untuk bersujud dan ruku serta membaca kitab Allah dan mempergilirkan dahi dan kaki mereka jika mereka bangun mengingat Allah dalam keadaan miring, seperti miringnya pohon di hari bertiupnya angin kencang. Mata mereka mencucurkan air mata hingga membasahi pakaian mereka karena takut kepada Allah. Demi Allah, orang-orang sekarang menghabiskan malam mereka hanya untuk hal-hal yang melelahkan." Kemudian dia berdiri dan setelah itu tidak lagi pernah terlihat. Ali bin Abi Thalib tertawa hingga akhir hayatnya. Kisah yang diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib adalah sebuah gambaran betapa sangat jauh berbedanya ketaatan para sahabat Rasulullah dengan ketaatan pada zaman sekarang ini. Zaman dahulu begitu kuatnya taat kepada Allah sehingga melupakan dirinya, tidak menghiraukan dirinya hanya untuk mengabdi kepada Allah. Sementara pada saat ini orang banyak melalaikan, orang banyak meninggalkan perintah-perintah Allah hanya untuk mengejar duniawi. Maka anak-anakku semua, mari kita sama-sama tingkatkan rasa ketaatan kita kepada Allah. Lalu apa arti taat itu? Arti taat secara bahasa adalah tunduk, patuh, dan setia. Secara istilah, taat itu diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal. Baik aturan itu berhubungan dengan ibadah kepada Allah maupun aturan yang berhubungan dengan interaksi kita dengan sesama manusia atau makhluk lainnya. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dari ayat di atas maka bisa kita simpulkan kepada siapa saja kita harus taat, bahwa ketaatan itu dibagi menjadi 3. 1. Taat kepada Allah, 2. Taat kepada Rasul, dan yang ketiga taat kepada ulil amri. Anak-anakku, sekarang adalah contoh ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Misalnya, di suatu sekolah, siswa dibiasakan untuk membaca Asmaul Husna, membaca Al-Quran, dan sholat duha sebelum pelajaran dimulai. Kemudian siangnya, pembiasaan sholat berjamaah, zikir, agar anak-anak mendapatkan ketenangan hati, pikiran dalam menuntut ilmu. Nah, itu adalah salah satu bentuk contoh ketaatan yang dibiasakan dalam pembiasaan di madrasah ataupun di sekolah. Kalian bisa membuat contoh-contoh lain tentang taat, baik taat kepada Allah dan Rasul-Nya ataupun taat kepada ulil amri. Contoh yang lebih mudah adalah kalian misalnya mentaati peraturan dan tata tertib di madrasah. Nah, itu juga termasuk bentuk ketaatan. Lalu bagaimana anak dampak positif ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya? Segala sesuatu yang bersifat baik itu pasti akan membawa dampak positif. Salah satunya adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya akan merasakan dampak positif, yaitu 1. Memperoleh kepuasan batin, yang kedua memperoleh ridho Allah, dan yang ketiga memperoleh kemenangan yang sangat besar, yaitu apa? Akan dimasukkannya ke dalam surganya Allah. Kemudian selanjutnya adalah istiqomah. Istiqomah secara bahasa adalah lurus, sedangkan secara istilah adalah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi oleh Allah. Anak-anak, istiqomah dalam beribadah dapat diartikan sebagai suatu sikap untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah sebagai suatu ibadah. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw innahu bima ta'maluna basir. Artinya, maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertaubat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat ini secara jelas memerintahkan kepada kita untuk tetap di jalan yang benar atau di jalan yang lurus, atau juga untuk istiqomah. Cara membiasakan agar istiqomah di jalan Allah, senantiasa istiqomah dalam beribadah memang tidak semudah yang dibayangkan. Tapi seorang muslim yang baik adalah mereka yang selalu berusaha untuk istiqomah dan berada pada jalan yang benar.
Meskipun dalam ibadahnya terkadang seorang muslim mengalami rasa malas. Kadang kalian mungkin juga malas untuk bangun sholat subuh, malas untuk belajar, malas. Tetapi kita lawan kemalasan itu. Gangguan-gangguan itu kita singkirkan. Dan kita tetap untuk istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Di antara cara agar tetap istiqomah di jalan Allah, di antaranya 1, meluruskan niat, 2, memahami makna syahadat, 3, memperbanyak bacaan Al-Quran, 4, meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit, 5, bergaul dengan orang-orang soleh, dan 6, berdoa dan berzikir kepada Allah. Anak-anakku semua, kemudian kita lanjutkan adalah akhlak terpuji berikutnya, ikhlas. Ikhlas secara bahasa bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti mengharapkan ridho Allah dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan pada semua aspek. Ikhlas ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap amalan, baik amalan lisan, hati, maupun badan. Sebagaimana dalil tentang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Surat Al-An'am ayat 162. Dengan demikian, betapa niat yang ikhlas memegang peranan yang sangat penting dan utama dalam setiap amalan. Semoga Allah senantiasa memberi kita kekuatan untuk menjaga keikhlasan dalam berniat sehingga kita tergolong orang-orang yang mukhlisin. Anak-anakku, semoga pembelajaran tentang ikhlas ini akan dijadikan kebiasaan kita dalam segala amal ibadah kita, baik dalam menuntut ilmu, dalam beribadah sholat, puasa, ataupun bersedekah. Mudah-mudahan kita senantiasa diiringi dengan niat yang tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan pamrih ataupun menghadapkan pujian dari orang lain. Anak-anakku, demikianlah pembelajaran tentang sifat terpuji, yaitu taat, istiqomah, dan ikhlas. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita senantiasa menjadi orang-orang yang taat, menjadi orang-orang yang istiqomah, dan menjadi orang-orang yang mukhlisin dalam menjalankan amalan-amalan yang semua semata-mata karena Allah. Anak-anakku semua, agar pembelajaran ini semakin memantapkan kalian, maka Ibu berikan evaluasi atau kuis, dan silahkan kalian jawab dan latihan pada buku kalian di rumah masing-masing, yaitu ada 5 soal, yaitu sebagai berikut. Demikian anak-anakku semua, terima kasih. Sampai ketemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.